Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, pada hari ini saya akan membacakan kitab Muqasyafatul Qurub karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Mutawaffi, yang beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Kitab ini fokus dalam pembahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf adalah ibadah yang dilakukan di dalam hati. Ibadah yang dilakukan yang tidak tampak. Itu kayaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita bahas, kita husnuzon dulu kepada pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam wa husnuzon ila Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayanil khawfi. Al-babul awal, bab pertama menjelaskan tentang rasa takut. Ini rasa takutnya itu kepada Allah ya. Ja'a fil khabar anin nabi annahu qol inna Allah ta'ala khalaqu malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Inti dari cerita ini bahwa Kanjeng Nabi pernah bercerita, Allah itu mempunyai malaikat yang panjang sayapnya, yang kanan sampai ke paling timur, sampai pucuknya dunia paling timur, yang barat, yang kanan pucuknya paling timur, yang kiri pucuknya paling barat. Kepalanya itu di bawahnya aras saking panjangnya, kakinya sampai di bawahnya langit ketujuh. Untuk bulu-bulunya itu sebanyak makhluknya Allah. Kebayangkan banyaknya seperti apa. Jika ada seseorang yang sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka seakan-akan malaikat tersebut menyelam ke lautan, terus dia naik dari lautan tersebut, terus mengebas-ngebaskan sayapnya, terus ada tetesan-tetesan yang jatuh. Oleh Allah menjadikan dari setiap tetesan tersebut malaikat yang akan meminta maaf kepada Allah terhadap makhluk tersebut yang bersalawat kepada Kanjeng Nabi sampai hari kiamat. Tuh, sampai sini. Terus di sini qala ba'dul hukama, sebagian para hukama bercerita, salamatul jasam salabatul jismi fi qillati ta'am. Selamatnya badan itu karena selamatnya badan dalam sedikitnya makan. Wa salamatur ruhi fi qillatil atham. Dan selamatnya ruh itu dalam sedikitnya berdosa, sedikitnya melakukan dosa. Wa salamatud din, dan selamatnya agama, fi sholati alal khairil anam, dalam bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Qauluhu ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni ihsyawillah wa ati'uhu. Maksudnya itu takutlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Selanjutnya itu menjelaskan semua, okay? Nah, ini saya akan langsung ke pembahasannya. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, di sini dijelaskan qala al-faqih Abul Lais. Al-faqih Abul Lais berkata, alamatu khaufillahi ta'ala tadharu
fi sab'ati asya awwaluha lisanuhu. Tanda bahwa kan di sini menjelaskan khauf, takut kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Abul Lais, tanda takut kepada Allah itu tampak dalam 7 perkara. Awwaluha, yang pertama, lisanuhu, yaitu lisannya, lidahnya, cara berbicaranya. Fayamnauhu minal kadzib wal ghibah, maka lisannya tersebut akan terjaga dari berbohong, berghibah. Ghibah itu apa ya? Namimah, gosip, wal buhtan, dusta. Wa kalamul fudul wa yaj'aluhu al-mashghul bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Nah, adapun ucapan-ucapan yang utama yang menjadikannya sibuk, yaitu dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu membaca Quran, dan selalu mudzakaratil ilmi, selalu sinau terhadap ilmu. Itu kebalikan tadi, yaitu kizib, bohong, ghibah, namimah, gosip, buhtan, dusta. Kebalikan dari itu adalah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan selalu sinau agama. Yang nomor 2, qalbuhu. Yang nomor 2, cirinya, tandanya adalah hatinya. Fayahruju minhu al-adawah, maka dia tidak akan melakukan adawah, permusuhan, buhtan, sama seperti tadi, dusta, hasadul ikhwan, iri kepada saudaranya. Li'anal hasad yamhul hasanat, karena iri akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Seperti sabda Nabi, iri akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, seperti api memakan kayu-kayu. Wa'lam annal hasad minal amrodil adimah. Ketahuilah bahwa iri adalah al-amrod, salah satu penyakit yang besar, minal kurub, dari hati. Wala tadawal amrodil kurub illa bil ilmi wal alam. Penyakit-penyakit hati tidak ada penyembuhnya kecuali dengan ilmu dan amal ibadah. Yang nomor 3, nadruhu. Yang nomor 3 adalah penglihatannya. Fala yanduru ilal haram minal akli was surbi. Maka tidak boleh melihat kepada sesuatu yang haram dari makanan dan minuman, wal kiswah wa wiriha, dan lainnya. Wala, dan juga tidak boleh melihat ila dunya, terhadap dunia, firubah, di dalam keinginannya. Bal yakunu nadruhu, akan tetapi penglihatan orang tersebut terhadap dunia ala wajhil itibar, hanya sebatas itibar. Itibar itu pertimbangan. Dalam artian pertimbangan itu sebagai, kan umpama saya kerja itu hanya sebatas untuk biar gak lapar, gak sampai bermewah-mewahan. Wala yanduru ila ma la yahilullah, dan janganlah melihat terhadap kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Kama qala man mala'a ainuhu minal haram mala Allah ta'ala yaumal qiyamah ainu minan nar.
Barang siapa mengisi matanya dari perkara haram, maka Allah juga akan mengisi pada hari kiamat matanya dari neraka. Wa ma la yahilullah. Jadi janganlah melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Tuh, kalau saya bisa contohkan ma la yahilullah itu seperti melihat wanita yang tidak menutup aurat, itu adalah bukti. Itu adalah salah satu contoh ini. Wala yanzuru ila ma la yahilullah. Karena kenapa di dalam sabda Nabi ini, man mala ainuhu minal haram mala ala yaumil qiyamah ainuhu minan nar. Barang siapa yang matanya selalu melihat terhadap barang yang haram, maka Allah akan memasukkannya pada hari kiamat dalam neraka. Intinya balasan dari orang yang seperti ini selalu melihat sesuatu yang haram itu adalah neraka. Ainu minan nar, matanya dari neraka. Mungkin seperti di komik-komik siksa kubur itu, matanya ditusuk dengan tombak yang terbuat dari api. Ainu minanan, contohnya seperti itu. Warabi ubatnu alayat hulubatnuhu haraman. Yang nomor 4 adalah ciri dari takut adalah perutnya, maka tidak akan masuk perutnya sesuatu yang haram. Fa innahu ismun kabir, karena hal tersebut ada dosa yang besar. Kama qala, seperti firman sabda Rasulullah, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullamalakin fil ardi was sama madamatil kal luqmah fi batnihi wa in mata ala tilkal halah fama wahu jahannam. Idza waqa'at luqmah, ketika luqmah itu gigitan, ketika setiap gigitan itu ketika seseorang menggigit sesuatu yang haram, fi batni ibni Adam, terus masuk ke dalam perutnya ibnu Adam tersebut, la'anahu, kemudian maka la'anahu kullamalakat, hal tersebut akan dilaknat oleh setiap malaikat, semua malaikat pula, ini semua ya, semua malaikat yang berada di bumi, fil ar was sama, dan langit. Madamatil, sampai kapan? Madamatil kal luqmah fi batni, selama gigitan-gigitan yang telah masuk dalam perut masih berada dalam perutnya. Wa in mata ala tilkal halah, dan jika seseorang tersebut mati pada saat keadaan tersebut, wa ma'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka. Insyaallah. Wal khamis, yang nomor 5, yadahu, tangannya. Yang nomor 5 adalah tangan. Fayamuddu yadahu ilal haram bal yamudduha ila ma fi ta'atullah. Yang nomor 2 adalah tangannya, maka tangan tersebut tidak melakukan terhadap haram, bal yamuddu ila ma fi, kan tetapi tangannya tersebut selalu melakukan sesuatu yang berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Uriya an Ka'ab al-Ahbar, diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar annahu qol, bahwa Ka'ab bin Ahbar berkata,
Inna Allah ta'ala hul qadaran fi zabarjadah al-khadrah fi sab'una alfa daran fi kulli dar sab'una alfa bait la yanzulu ila rajulan illa rajul ya'radu 'alal haram yatruku min muhabbatillahi ta'ala. Intinya Allah akan membuat istana yang sangat megah yang tidak akan masuk ke sana kecuali orang yang jadi tadi arada illa rajulun ya'rudu 'alaihil haram, kecuali seorang yang ditawari terhadap sesuatu yang haram, fayatruku min muhafatillah, kemudian dia meninggalkannya dengan dasar takut kepada Allah Ta'ala. Wasadisut qadamuhu, yang ke kakinya. Ya, fala yamsi fi maksiatillah bal yamsi fi taatillah faridawa ila suhbatil lama'ul sulha. Maka dia tidak akan berjalan dalam kemaksiatan bahkan tetapi dia akan berjalan dalam ketaatan dan ridho dan berjalan kepada suhbah, bersahabat kepada ulama wasulha. Wasabi, yang nomor 7, taatnya. Fa yaj'alu ta'atu khalisatan liwajhillah wa yakhafu minar riya wan nifaq. Fa idza fa'ala dhalik fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala fi hakim wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Yang nomor 7 yaitu taatnya. Maka taatnya tersebut dijadikan murni kepada Allah dan takut terhadap wa yakhafu minar riya, dan dia takut terhadap riya, nifak munafik. Jika dia melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang berada dalam firman Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan adapun akhirat kepada inda rabbika lil muttaqin. Begitu juga innal muttaqina fil jannati wa uyun. Jadi bisa disimpulkan dari tadi, yaitu adanya ayat ini menjelaskan bukan ayat sih, dari Abu Lais mengatakan tanda takut kepada Allah itu ada 7. Yang pertama itu lisannya, nomor 2 hatinya, nomor 3 penglihatannya, nomor 4 perutnya, nomor 5 tangannya, nomor 6 kakinya, nomor 7 ketaatannya itu sendiri. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.